Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, di video kali ini saya akan membahas materi terkait luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva ya. Eh, Materi ini ya merupakan salah satu aplikasi dari konsep integral gitu ya. Oke, kita simak baik-baik ya pembahasannya ya. Jadi di sini intinya katakan kita punya dua buah fungsi ya, katakan fungsi f(x) dan fungsi g(x). Kemudian kedua fungsi ini harus sama-sama kontinu ya, dan juga berlaku gx kurang dari atau sama dengan fx ya di interval tertutup a, b seperti itu ya. Nah kemudian coba kalian perhatikan di sini ya secara interpretasi geometriknya ya. Nah kita coba perhatikan daerah yang diwarnai oleh biru ini ya. Nah, daerah yang diwarnai oleh biru ini adalah suatu daerah yang dibatasi oleh kurva fx, kurva gx, kemudian garis x sama dengan a, dan juga yang terakhir garis x sama dengan b, seperti itu. Nah, ya. Kemudian rumus terkait dengan luas daerah yang berwarna biru ini diberikan sebagai berikut gitu ya. Jadi di sini sudah ada rumusnya ya. Jadi ternyata daerah yang diwarnai oleh biru ini, nah untuk menghitung luasannya itu rumusnya seperti ini gitu ya. Nah kemudian ini kalau kita perhatikan ya, jadi luasan daerahnya ini kita mengambil partisinya itu terhadap sumbu x gitu ya. Oke, mungkin terkait dengan terkait dengan asalnya kok bisa rumusnya itu seperti ini ya. Di sini akan saya coba jelaskan gitu ya. Nah, katakan di sini saya ambil ya, karena di sini saya gunakan partisi terhadap sumbu x, maka saya ambil salah satu partisinya itu bentuknya katakan seperti ini. Nah, ini partisinya ya, yang saya warnai merah ini ya. Nah, ini katakan partisinya, ya. Ini partisinya ya. Nah, ini ya. Saya coba warnai dulu. Nah, ini ya. Nah, ini katakan saya namai dengan persegi panjang ke I katakan ya. Persegi panjang ke I gitu ya. Nah kemudian karena di sini kita tujuannya itu mencari luasan ya, maka saya katakan persegi panjang ke I ini ya, itu saya coba cari luasnya ya. Di sini luasnya saya katakan delta AI gitu ya. Di sini saya namai dengan delta AI. Nah, ya. Kemudian delta AI ini ternyata kalau kita kalau kita dekati luasnya ya, karena ini merupakan suatu partisi ya. Nah, kalau kita dekati luasnya ya, ternyata delta AI ini ya, karena dia berupa persegi panjang ya, maka untuk mencari luasnya apa rumusnya? Panjang ya, dikali lebar gitu ya. Ya. Gitu ya. Nah, kemudian langkah kita selanjutnya ya, panjangnya berapa, lebarnya berapa gitu ya. Nah, untuk lebarnya sendiri itu karena kita menggunakan partisi terhadap sumbu x, maka lebarnya ya delta xi katakan ya. Jadi lebarnya itu delta xi gitu ya, karena kita ambil partisinya itu terhadap sumbu x gitu ya. Maka lebarnya itu delta xi gitu ya. Ya. Nah, misalkan nanti kalian menggunakan partisi terhadap sumbu y, maka lebar dari partisinya ini ya delta yi gitu ya. Nah, kemudian setelah itu ya, selanjutnya hal yang menarik selanjutnya itu menentukan panjangnya gitu ya. Menentukan panjangnya itu ya, kalau kita ini ya, jadi kalau menentukan panjang di sini ya, kalau lebar saya tuliskan ya, kalau terhadap sumbu x ya, terhadap sumbu x ya, maka nanti lebarnya itu delta xi gitu ya. Ini saya tulis. Kalau terhadap sumbu y
ya, maka nanti lebarnya itu delta YI ya. Nah, kemudian untuk yang panjang ya, untuk yang panjangnya ya, kalau nanti itu terhadap sumbu X ya, jadi partisi yang kita ambil itu terhadap sumbu X ya, maka panjangnya itu atas dikurangi bawah ya, dikurangi bawah ya. Jadi fungsi yang terletak di sebelah atas itu ya, itu kita kurangi dengan fungsi yang terletak di sebelah bawahnya gitu ya. Ini sumbu X, kemudian partisi, kalau partisinya itu terhadap sumbu Y ya, maka ya, maka apa, kanan dikurangi kiri ya. Ya, jadi ini yang terhadap sumbu X terhadap sumbu Y itu partisinya ya, ini partisi ya, ini partisi ya, ini partisi ya. Ya, jadi ini partisinya ya, maksudnya ya. Jadi terhadap sumbu X terhadap sumbu Y itu apa ya, partisinya ya, gitu ya. Kita menentukan partisinya gitu ya. Ini saya lingkari aja, ini maksudnya partisinya ya, partisi ya, biar tidak salah ya nanti. Ini partisinya, nah gitu ya, gitu ya. Ya, jadi partisinya yang dimaksud ya. Sehingga karena di sini apa, kalau kita kembali lagi ke permasalahannya, karena panjangnya itu apa, karena kita gunakan partisi terhadap sumbu X ya, ya partisi terhadap sumbu X, maka untuk menentukan panjang dari apa, dari persegi panjangnya itu ya berarti kurva yang sebelah atas dikurangi kurva yang sebelah bawah gitu ya. Kurva yang sebelah atas itu fx, nah berarti di sini ya fxi dikurangi gxi gitu ya. Ya, kemudian misalkan ada yang tanya, ini kok xi ada i-nya kenapa ya, karena dia merupakan persegi panjang ke i gitu ya. Nah, kemudian ini lebarnya sudah tahu ya, lebarnya itu ya delta xi gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian kita tahu sendiri ya, ini kan untuk suatu apa, untuk suatu persegi panjang ya, ternyata luasnya seperti ini ya. Nah, kemudian agar kita bisa mendekati apa, daerah yang diarsir dari warna biru ini, tentunya kan xi-nya kan nanti akan bergerak seperti itu ya, karena kita menggunakan partisi terhadap sumbu x. Nah, kalau kita lihat gitu ya, kalau kita lihat ternyata xi-nya dia bergerak dari A sampai B, iya kan? Coba dilihat ya, jadi dari A sampai B itu yang berwarna biru apa, daerah yang berwarna biru itu kan batasnya dari X sampai, dari X sama dengan A sampai X sama dengan B, seperti itu ya. Nah, ini nanti relatif dengan apa, dengan rumus rumus integralnya ini ya. Ya. Jadi kalau secara partisi kita punya delta AI ini sama dengan seperti ini ya. Ya. Maka nanti kalian bisa melihat kesamaannya ini ya. Jadi ini fxi dikurangi gx itu, nah jadi yang ini gitu ya. Kemudian delta xi-nya itu kalau di integral ya, nah ini menjadi dx, iya kan? Kemudian batas integrasinya ini batas apa, batas apa, xi-nya ini kan batasnya dari A sampai B ya. Nah, maka kalau secara integrasi seperti ini ya. Kalau dalam bentuk integralnya seperti ini. Nah, ini ya. Bisa kalian lihat ya. Nah, jadi kalau kalian sudah bisa menentukan delta AI ya, kalau kalian tulis langsung ke integral apa, A sama dengan integral sesuatu ya, integral apa gitu ya. Nah, itu kalian sudah bisa gitu ya. Sehingga di sini saya berikan apa, beberapa tips ya,
Jadi ini sudah dipahami ya, saya rasa ya. Jadi nanti untuk menentukan integralnya itu saran saya itu kalian harus terlebih dahulu bisa menentukan delta AI-nya itu bentuknya seperti apa gitu ya. Nah, kalau dalam kasus kita yang sekarang itu kan delta AI-nya itu kan bentuknya fxi dikurangi gxi dikalikan delta xi ya. Kemudian xi-nya itu kan dari A sampai B. Gitu ya. Nah, xi dari A sampai B itu kalau secara integral menjadi batas dia, menjadi batas integrasinya. Kemudian fxi dikurangi gxi itu menjadi apa? Fungsi yang akan kita integralkan. Kemudian delta xi-nya sendiri itu menjadi apa? Menjadi dx, gitu ya. Jadi pentingnya menentukan delta AI itu seperti itu, gitu ya. Oke, sehingga dari permasalahan ini ya, nah saya bisa membuat beberapa step by step ya, jadi langkah-langkah ya. Jadi langkah-langkah yang yang mungkin langkah-langkah untuk menghitung ya luas daerah dari yang dibatasi oleh dua kurva gitu ya. Yang dibatasi ya. Dibatasi oleh dua kurva. Ya. Jadi adalah beberapa langkah ya. Nah, ini langkah yang pertama. Tentunya di langkah yang pertama ini kalian harus bisa menginterpretasikan. Ya, jadi kalian harus bisa menginterpretasi permasalahan secara geometrinya seperti apa. Secara ini ya. Nah, jadi kalian harus bisa menginterpretasikan permasalahannya itu secara geometri seperti apa ya. Nah, kemudian dari langkah satu ini kita bisa menghasilkan, kita bisa tahu daerah nanti. Ya, jadi daerah yang akan kita hitung luasnya itu kita tahu. Ya, itu dari hasil dari langkah satu. Ya. Kemudian hasil di langkah yang kedua itu apa? Di langkah yang kedua tentunya kita harus kita harus tahu ya partisi yang kita ambil ya, yang kita ambil ya, itu terhadap apa? Terhadap sumbu x kah ya, atau terhadap sumbu y. Ya, jadi partisi yang kita ambil itu terhadap sumbu x kah atau terhadap sumbu y. Ya, jadi ada beberapa kasus ya. Kenapa kok kita milih dua hal ini gitu ya? Jadi ada beberapa kasus itu yang mungkin mudah kalau kita kerjakan, kalau kita menggunakan partisi yang kita ambil terhadap sumbu x, atau ada yang lebih mudah saat kita mengambil partisinya itu terhadap sumbu y. Gitu ya. Jadi kalian harus pandai-pandai di kasus apa saya bisa mengambil partisi terhadap sumbu x, di kasus apa saya bisa mengambil partisi di sumbu y. Seperti itu ya. Nah, kemudian hasil dari langkah yang kedua ini nanti kalian bisa menentukan ini. Kalian bisa menentukan delta apa? Delta AI-nya seperti apa. Ya. Kemudian di langkah yang ketiga, karena kalian jadi di langkah ketiga itu hasil dari langkah 2 ya, digunakan untuk menentukan bentuk dari bentuk integrasi, apa?
dari A-nya seperti apa. Ya, paham ya? Jadi maksudnya seperti ini. Jadi katakan di langkah yang kedua kita sudah punya delta AI-nya seperti apa, gitu ya. Nah, nanti di langkah ketiga berarti A-nya sama dengan apa? Nah, di sini kan A-nya sama dengan apa? Integral, karena di sini batasnya itu dari A sampai B, ya. XI-nya itu dari A sampai B, ya berarti integral dari A sampai B, gitu ya. Kemudian fungsi yang kita integralkan itu berarti ini panjang dari persegi panjangnya, ya. Kemudian dx-nya itu apa? Lebar dari persegi panjangnya, gitu ya. Jadi kalau sudah kita dapatkan delta AI, gitu ya, untuk menentukan A di langkah yang ketiga itu mudah, ya. Jadi untuk menentukan A-nya ya tinggal kita lihat analogi ini ya, analogi yang sudah saya jelaskan tadi ya, gitu ya. Ya, cukup mudah dipahami ya. Oke. Baik, selanjutnya di sini akan saya berikan satu contoh ya. Nah, di satu contoh ini saya akan bahas ya. Jadi di sini ada dua cara ya. Jadi ada dua cara ya. Jadi untuk solusi, nah, untuk solusinya itu ada dua cara ya. Yang pertama itu kita gunakan apa? Partisi terhadap sumbu X ya. Kemudian yang kedua kita bisa menggunakan partisi terhadap sumbu Y gitu ya. Nah, di sini kenapa saya bahas menggunakan dua cara ya, agar kalian sama-sama tahu gitu ya. Jadi kalau kita kerjakan kalau kita menggunakan partisi terhadap sumbu X itu seperti apa, kalau kita gunakan partisi terhadap sumbu Y seperti apa ya. Oke, oke, di sini akan saya bahas satu persatu ya. Jadi ini soalnya saya copy dulu. Ya. Oke, coba perhatikan. Kita penyelesaian ya. Nah, di sini kita akan apa? Cara satu ya. Apa? Cara satu ya. Cara satu. Nah, di sini kita gunakan apa? Pendekatan sumbu X ya. Pendekatan partisi terhadap sumbu X ya. Ya. Dan kalau kita lihat di sini antara sumbu X dengan sumbu Y itu lebih mudah kalau kita menggunakan partisi terhadap sumbu X seperti itu ya. Coba nanti kita lihat bersama gitu ya. Nah, ini yang cara pertama yaitu saat kita menggunakan partisi terhadap sumbu X ya. Coba diperhatikan ya. Jadi kalau kita menggunakan partisi terhadap sumbu X ya. Nah, coba kalau kita buat suatu apa di sini langkah satu ya, tentunya untuk menyelesaikan luas daerah ini kan tadi sudah saya berikan beberapa langkah ya. Jadi ada langkah satu ya, langkah satu itu interpretasi geometriknya ya. Jadi kalau interpretasi geometriknya udah ada ya, jadi tinggal di ini aja ya. Jadi ini langkah satu ya. Sebentar. Nah, ini ya. Langkah satu ya. Langkah satu ya. Jadi di langkah satu ini kalau soalnya berupa soal cerita, jadi kalian harus mencari interpretasi geometri ya. Geometri. Nah, karena soalnya langsung berupa gambar, jadi gak ada masalah ya. Nah, ini ya. Oke, ini langkah pertama seperti ini ya. Kemudian untuk langkah kedua, karena kita menggunakan pendekatan partisi terhadap sumbu X seperti itu ya. Nah, kalau sumbu X coba diperhatikan ini. Saya akan membuat partisi di sini ya. Nah, ini partisinya ya. Saya kasih warna merah.
saya kasih warna merah di sini partisinya ya. Nah, ini ya partisinya, saya ambil salah satu partisi dari sini. Ini langkah 2 ya. Jadi langkah 2 itu saya tulis ya, langkah 2. Langkah 2. Nah, karena kita sudah tahu pendekatan partisi yang kita gunakan itu terhadap sumbu X ya. Nah, jadi kita tulis terhadap sumbu X gitu ya. Sumbu X ya. Ya. Sehingga kita kalau terhadap sumbu X berarti apa? Kita harus bisa menentukan delta AI-nya. Seperti itu ya. Nah, delta AI-nya itu sendiri kan, ini delta AI ini kan luasan dari luasan dari partisi persegi panjang yang saya ambil ini ya, yang saya buat ini ya. Nah, jadi delta AI ini adalah luasan dari persegi panjang ke I ya. Jadi namanya luasan persegi panjang itu kan ya panjang dikali lebar. Gitu ya. Nah, untuk lebarnya sendiri ya. Nah, coba kalian perhatikan ya. Nah, kalau panjangnya itu terhadap karena partisi yang kita ambil itu terhadap sumbu X gitu ya, maka panjang untuk menentukan panjang itu kan atas dikurangi bawah gitu ya. Nah, coba kalian perhatikan di sepanjang kurva ini ya, dari ini dari 0 ya, X dari 0 ya. Ya, ini kan batasnya X dari 0 sampai X sama dengan 4 ya. X sama dengan 0 sampai X sama dengan 4 ya. Ini kurva yang berwarna biru ini kan dia selalu berada di atas ya. Dan kurva yang berwarna ungu, garis yang berwarna ungu ini selalu berada di bawah gitu ya. Jadi kan nggak ada perubahan gitu ya. Iya kan? Nah, sehingga Sehingga fxi-nya kalau saya kurangi dengan g xi-nya ya. Nah, ini kan seperti ini ya. Jadi F itu kurva yang atas, G itu kurva yang bawah ya, sesuai dengan rumus yang kita pelajari di yang sudah saya uraikan di atas tadi ya. Ya. Kemudian lebarnya itu kan karena kita menggunakan partisi terhadap sumbu X ya, maka lebarnya itu delta XI ya. Nah, kemudian XI-nya itu dari mana sampai mana? Karena X-nya itu di sini kalau kita lihat X-nya itu dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 4 ya. Nah, ya udah berarti kalau kita perhatikan di sini ya, berarti XI-nya itu I ya. Ya. Dari 0 sampai 4 gitu ya. Ya, gitu ya. Kemudian F-nya sendiri itu kan Fx itu kan fungsi yang sebelah atas ya. Jadi ini Fx-nya ya. Kalau kita katakan ini Fx-nya ya. Jadi ini Fx. Nah, ini Gx-nya. Ya. Yang terletak di bawah ya. Jadi kurva yang sebelah atas ini selalu akar X ya. Kurva yang sebelah bawah ini selalu minus seperempat X gitu ya. Sehingga ya tinggal kita substitusi udah. Ya. Jadi fxi-nya itu akar xi ya, kemudian dikurangi dengan min 1/4 xi ya. Nah, ini dikali delta xi ya. Nah, ini kalau kita sederhanakan kita dapat akar xi ditambah ya 1/4 x ya, xi ya. Nah, ini dikali delta xi ya. Udah dari sini kita bisa masuk ke langkah 3 ya. Jadi langkah 3 ya sekarang ya. Ya, langkah 3. Nah, di langkah yang ketiga itu kita tentukan luas daerahnya udah. A-nya sama dengan berapa gitu ya.
Nah, kalau kita punya delta AI ya di langkah 2 ya, di langkah 2 itu kita punya delta AI itu sama dengan apa? Sama dengan ini kan hasil akhirnya. Akar dari XI ditambah seperempat XI, nah kemudian dikalikan sama delta XI. Sehingga dari sini ya udah. Ya, di sini kan batasnya kan kita masukkan fungsinya terlebih dahulu ya. Jadi fungsi yang akan kita integralkan itu berarti apa? Delta X ya, ditambah seperempat X ya. Nah, gitu ya. Kemudian delta X ini kalau diintegral menjadi apa? Menjadi dx. Kemudian batasnya karena dari 0 sampai 4 ya udah, berarti di sini 0 batas bawahnya, batas atasnya 4 gitu ya. Ya udah, kita tinggal selesaikan integral ini udah. Ya. Coba kita integralkan. Ya. Integral dari akar X berapa? Integral dari akar X. Ini kan X pangkat setengah ya. X pangkat setengah itu berarti integralnya apa? 1 per 3 per 2 ya, dikalikan X pangkat apa? 3 per 2 gitu ya. Ini 2 ya. Kemudian ditambah apa? Integral dari seperempat X apa? Apa kira-kira? Integral dari seperempat X itu apa? Seperempat dikalikan apa? Setengah X kuadrat ya. Ya kan? Ini kuadrat. Nah, ini X-nya dari 0 sampai X sama dengan 4. Ya. Nah, ini kalau kita sederhanakan dulu, kita punya apa? 2 per 3 X pangkat 3 per 2 ya, ditambah apa? 1/8 X pangkat 2 gitu ya. Ini X sama dengan 0 sampai X sama dengan 4 gitu ya. Nah, dari sini ya udah tinggal kita masukkan. Saat X-nya sama dengan 4, maka nilainya berapa? 2 per 3 ya, berarti 4 itu kan 2 pangkat 2 ya, jadi ini 4 pangkat 3 per 2 ya, ditambah ini mungkin 4 pangkat 2 itu 16 ya, ini 16 per 8 ya. Kemudian saat X-nya sama dengan 0 itu 0 semua gitu ya. Sehingga di sini kita punya 2 per 3 ya. Kemudian 4 ini kan 2 kuadrat ya. 2 kuadrat berarti pangkatnya 2 dicoret dengan ini menjadi ini pangkat 3 ya. Ini 8. Berarti ya. Nah, ditambah ini berapa? 16 per 8 itu kan 2. Gitu ya. Tapi di sini karena di sini 2 aja dulu ya. Saya tulis 2 aja. Ini perkalian. Kemudian berarti 2 kali 8 itu kan 16 ya. Berarti di sini 16 per 3. 2 itu kan sama aja dengan 6 per 3 ya. Iya kan? Ya. Jadi ini tinggal dijumlahkan berapa? 16 tambah 6. 16 tambah 6 itu 22. Nah, ini 22 per 3 berarti ya. Jadi luasnya itu 22 per 3 satuan luas. Ya. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau kita jadi luasnya itu berarti 22 per 3 satuan luas gitu ya. Nah, ini kalau kita menggunakan cara pertama, pendekatan partisi terhadap sumbu X gitu ya. Nah, kita nanti habis ini kita akan membahas bagaimana kalau solusinya itu menggunakan pendekatan partisi terhadap sumbu Y seperti itu ya. Ya. Oke, kemudian selanjutnya kita akan menggunakan apa? Kita akan membahas cara yang kedua ya.
Jadi cara yang kedua untuk menyelesaikan kasus ini ya, kita menggunakan pendekatan partisi terhadap subu Y ya. Jadi untuk langkah pertamanya kan kita tetap harus menginterpretasikan secara geometri seperti apa gitu ya. Nah, karena sudah jelas aman berarti ya. Oke, kemudian selanjutnya ini ya, sebelum kita melangkah lebih jauh ya, di sini akan saya berikan rumusnya ya, rumus dari apa? Rumus dari menghitung luasan ya, katakan di sini fungsi yang akan kita integralkan itu, kalau terhadap sumbu X mungkin kita menggunakan apa? Fx dikurangi Gx ya. Nah, kalau sekarang saya nggak akan menggunakan seperti itu agar tidak bingung gitu ya. Jadi katakan di sini saya menggunakan Saya menggunakan PY dikurangi apa? QY gitu ya. Nah, ini DY. Ya. Kemudian ini mungkin dari C ya, integral batasnya dari C sampai D, mungkin seperti itu. Jadi kita kita gunakan acuan ini gitu ya. Oke. Kemudian ya, di pembahasan sebelumnya ya, ya, kalau kita menggunakan partisi terhadap sumbu Y ya, untuk menentukan panjangnya ya, untuk menentukan lebarnya kan kita sudah tahu kalau kalau partisi terhadap sumbu Y berarti untuk menentukan lebarnya kan kita sudah tahu menggunakan apa, lebarnya itu delta YI gitu ya. Kemudian untuk panjangnya itu berarti kanan dikurangi kiri. Maksudnya apa? Fungsi yang terletak di sebelah kanan ya, itu kita kurangi dengan fungsi yang letaknya di sebelah kiri gitu ya. Oke, kita coba perhatikan ini ya. Oke, kalau kita perhatikan ya, kurva yang selalu letaknya di sebelah yang letaknya itu selalu di sebelah kanan. Nah, ini ya, di sebelah kanan. Kurva ini ya. Ya. Jadi kurva yang letaknya di sebelah kanan itu kurva ini. Iya kan? Kurva apa? X sama dengan 4. Ya. Kurva X sama dengan 4. Kemudian kurva yang letaknya di sebelah kiri, mungkin dari sini ya, dari apa? Nah, mungkin dari sini ya. Kalau yang kasusnya itu dari apa ini? Ini kan kalau kita lihat mungkin ini ini 2 ya. Jadi ya, dari Y sama dengan 0 ya sampai Y sama dengan 2 ya. Kurva yang letaknya di sebelah kiri itu kan ini. Y sama dengan akar X ya. Tetapi saat Y-nya itu dari sini ya. Nah, ini ya, coba diperhatikan ya. Nah, saat Y-nya itu dari minus 1 ini minus 1 ya, minus 1 sampai 0. Nah, kurva yang kita kurva yang letaknya sebelah kiri itu Y sama dengan ini kan ya, min 1 per 4 X gitu ya. Sehingga kalau seperti ini ya, untuk menghitung luasan dari kurva daerah yang warnanya biru ini ya, biru langit ini ya, kita akan membagi menjadi 2 bagian seperti itu ya. Nah, bagian pertama ini saya kasih tanda mungkin ya di sini ya, warna apa ya, warna hijau mungkin ya. Jadi ini batasnya di sini ya. Jadi mungkin saya batasi di sini aja ya, ini ya. Nah, ini ya, saya batasi warna merah ya. Nah, ini ya. Nah, jadi nanti ini kan bangunnya bentuknya seperti ini ya, nanti ya. Gini ya. Sama gini ya. Nah, gitu ya. Nah, ini saya katakan ini luasan yang pertama, katakan A1 ya. Ini luasan yang kedua, katakan A2 ya. Sehingga untuk menentukan A itu berarti kita harus menentukan A1 berapa, A2 berapa. Seperti itu ya. Paham ya? Nah, sehingga kita coba masuk ke langkah yang kedua sekarang ya. Langkah yang kedua gitu ya.
ya. Jadi langkah 2 ya, langkah 2 tadi itu apa, ini karena terhadap sumbu Y ya. Jadi tentunya kita akan menentukan ini ya, delta A1 dulu ya. Delta A1 itu kan berarti katanya kan tadi panjang ya, untuk menghitung luasnya kan panjang kali lebar ya. Nah, panjangnya sendiri itu apa? Nah, panjangnya itu ini ya. Saya tulis seperti ini dulu ya. Panjangnya itu apa? Kita sesuaikan rumus dulu, katakan P1XI, ini I ya. I ya. I dikurangi Q1XI gitu ya. Nah, dikalikan apa? Lebarnya apa? Kalau terhadap sumbu Y berarti lebarnya apa? Delta Y ya. Nah, kemudian di sini kan saya gunakan P1 P1XI Q1XI ya. Kok seperti itu, Pak? Gitu ya. Jadi di sini saya sesuaikan dengan indeks ininya. Karena di sini delta A1I katakan ya, ini I ya. Jadi delta A1I ya. Nah, jadi seperti ini ya. Delta A1I gitu ya. Seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal menentukan P1XI-nya itu yang mana gitu ya. Oh, oke, sebelum itu kita kelupaan batasnya ya. Jadi YI-nya itu dari mana sampai mana gitu ya. Ya kan? Nah, karena kita tahu A1 itu luasan yang ini, yang bawah ini, bentuknya segitiga ini ya. Nah, ini berarti apa? Y-nya itu kan bergerak dari -1 ini ya, dari -1 sampai 0 gitu ya. Ini kan udah saya kasih ini ya, panah-panah ini. Apa, garis putus-putus ya. Ini berarti dari apa? Dari Y sama dengan -1 sampai Y sama dengan 0 gitu ya. Jadi berarti Y-nya dia bergerak ya dari -1 sampai 0 gitu ya. Sehingga kita punya apa? P1 X ya, bukan X ya ini ya, sorry ini saya ada kesalahan ya, bukan X ini ya, Y ya, sorry saya tadi kelupaan ya. Jadi ini YI, nah ini YI gitu ya, sorry ya, mohon maaf ya. Oke, kemudian kita harus bisa menentukan P1YI dengan Q1Y itu yang sebelah mana gitu ya. Jadi kalau panjang ya, kalau masalah panjang ya, kalau kita apa, partisinya itu terhadap sumbu Y, kan tadi tadi saya sudah mengatakan kanan dikurangi kiri ya. Berarti P1YI-nya itu kurva yang sebelah kanan. Kalau kurva yang sebelah kanan itu berarti kurva yang ini ya. Ini di A1. Nah, kurva yang ini kan yang sebelah kanannya, kurva yang ini yang sebelah kanannya, iya kan, yang saya kasih warna kuning ini ya. Jadi ini yang sebelah kanannya ya kan, ini yang sebelah kanannya kurva ini. Nah, kurva ini itu kurva apa? Merupakan garis, dia garis X sama dengan 4 ya. Nah gitu ya. Jadi X sama dengan 4 itu kan, X sendiri kan sama dengan fungsi Y kayak gitu ya. Ya perlu diingat ya. Ya, jadi kalau saya punya apa? Kalau saya punya Y itu sama dengan Fx, berarti X-nya sendiri sama dengan katakan PY gitu ya. Jadi untuk menentukan PY-nya mana, berarti kita cari X sama dengan, nah ini nah, kurva yang sebelah kanan itu kan X sama dengan 4 gitu ya. X sama dengan 4 gitu ya. Jadi ya udah, berarti P1YI-nya apa? 4 sini. Kemudian dikurangi dengan kurva yang sebelah kiri. Nah, kurva yang sebelah kiri itu kurva ini. Garis ini ya. Kurva ini ya. Garis ini ya. Nah, garis ini kan Y sama dengan apa?
min seperempat X. Berarti kalau saya jadikan X sama dengan berapa kira-kira? X sama dengan berarti apa? Minus 4Y. Gitu ya. Nah, jadi yang Q1YI itu nanti fungsinya itu apa? Minus 4YI gitu ya. Nah, ini delta YI gitu ya. Sehingga di sini kalau kita sederhanakan menjadi apa? 4 ya ditambah dengan 4YI ya. Nah, ini dikali Y delta YI gitu ya. Nah, ini untuk delta A1I gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita akan menentukan delta A2I gitu ya. Nah, delta A2I ini sama triknya ya. Jadi panjang ya, untuk menghitung luasannya berarti apa? Panjang kali lebar. Ya. Sehingga apa di sini? Kalau saya tulis berarti saya sesuaikan aja dengan rumusnya ya. Berarti kita punya apa? P2YI dikurangi Q2YI gitu ya. Nah, ini kita kalikan dengan apa? Lebarnya delta YI ya, karena kita ambil partisi terhadap sebuah Y. Nah, kemudian YI-nya bergerak dari mana sampai mana? Kalau untuk luasan A2, nah, untuk luasan A2 dia bergerak dari sini ya, dari Y sama dengan 0. Kalau kita perhatikan grafik ya, sampai Y sama dengan 2. Gitu ya. Berarti di sini ya batasnya kita ganti ya. Berarti batasnya ini 0, ini 2. Gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita tinggal menentukan panjangnya. Panjang dari ini ya, P2YI-nya gitu ya. Nah, karena kita tahu kurva yang terletak di sebelah kanan itu selalu X sama dengan 4 ya ini ya. Selalu X sama dengan 4 ya. Maka antara P1YI dengan P2YI itu sebenarnya sama ya. Jadi P2YI juga 4 nilainya. Kemudian dikurangi Q2YI ya. Q2YI itu berarti kurva yang sebelah kiri. Nah, kurva yang sebelah kiri itu ini. Ya, kurva yang sebelah kiri itu ini ya. Y sama dengan akar X. Nah, kalau saya punya kurva Y sama dengan akar X, kalau saya ubah menjadi X sama dengan, berarti X sama dengan berapa? X sama dengan Y kuadrat gitu ya. Sehingga fungsi Q2YI itu ya berarti YI kuadrat gitu ya. YI kuadrat gitu ya. Ya. Jadi ini saya ganti menjadi mana ini kursornya ya. Oh, ini ya. Apa? YI kuadrat gitu ya. Nah, ini dikali delta YI. Nah, udah. Jadi langkah 2 udah gitu ya. Sehingga di sini kita tinggal menentukan langkah 3. Tinggal apa? Menuliskan langkah yang ketiga. Jadi langkah ketiga apa? Langkah ketiga luas daerah udah. Ya A-nya itu sama dengan berapa gitu ya. Oke. Terlebih dahulu kita akan menghitung luas dari A1. A1 itu sama dengan apa? Integral dari, kalau kita lihat A1 itu kan integral dari apa itu? 4 ditambah 4Y gitu ya. Jadi 4 ditambah dengan 4Y, kemudian delta YI-nya itu menjadi DY. Kemudian karena batas integrasi batas ininya ya, YI-nya itu dari minus 1 sampai 0 ya. Dari minus 1 sampai 0 berarti apa? Berarti untuk batas integrasinya juga dari minus 1 sampai 0 ya. Kita mudah untuk menentukannya. Jadi 4 ditambah 4Y itu kan integralnya apa? 4Y. Integral dari 4 kan 4Y ya, ditambah
Integral dari 4y berarti apa? 4 dikali setengah y kuadrat ya, atau sama aja dengan 2y kuadrat gitu ya. Nah, ini y-nya dari min 1 sampai y-nya sama dengan 0 ya. Kalau y-nya 0 pasti 0 hasilnya ya. Kemudian kalau y-nya minus 1 berarti ini minus 4. Kemudian ya ini minus 4 ditambah ditambah dengan berapa ini? Minus 1 dikuadratin kan 1. 2 kali 1 2 ya. Nah, ya. Jadi hasilnya berapa berarti ini? 2 ya. 2 satuan luas. Nah, ini A1. Kemudian A2 juga sama ya, integral dari apa itu? Nah, ini ya, 4 dikurangi y kuadrat gitu ya. Kalau kalau di integral berarti kita tuliskan apa? 4 dikurangi y kuadrat gini aja ya. Kemudian yang ini dy ya. Kemudian batasnya dari mana sampai mana? Dari 0 sampai 2 ya. Nah, gitu ya. Udah, tinggal kita hitung. Jadi ini dari 0 sampai 2. Ya, berarti ini integralnya berapa? Ini 4y ya integralnya. Kemudian y kuadrat integralnya apa? 1/3 y pangkat 3 gitu ya. Nah, ini dari apa? Y sama dengan 0 sampai y sama dengan 2. Tinggal kita masukin ya. Ini 2 ya. Nah, ya. Jadi 4 kali 2 itu 8 ya. 2 pangkat 3 itu 8, berarti ini 8/3 ya. Dikurangi berapa ini? 0 ya. Sehingga saya punya berapa ini? 8 itu kalau saya jadikan basis 3 ya, per 3 ya, berarti sama aja dengan 24/3 ya. Dikurangi dengan 8/3. Berarti hasilnya berapa? 24 dikurangi 8. 24 dikurangi 8 itu hasilnya apa? Berapa? Ada yang tahu? 24 dikurangi 8 itu 16. Jadi 16/3 satuan luasnya. Nah, sehingga dari sini udah kita bisa menentukan A. A-nya itu kan A1 tambah A2 gitu ya. Nah, jadi dari sini kita bisa menentukan A ya. Jadi A itu kan A1 tambah A2 ya. A1-nya itu 2, A2-nya itu 16/3 ya. Nah, ini satuan luas gitu ya. Nah, ya. Kemudian 2 ditambah dengan 16/3 itu kan sama aja dengan 22/3 ya. Nah, ini ya. Nah, ya. Jadi dari sini juga kita dapatkan hasil 22/3 satuan luas ya. Nah, sama kan ya dengan kita menggunakan pendekatan terhadap sumbu X ya. Nah, ini ya. Jadi di sini tadi sudah terbukti ya. Jadi perkataan saya terkait dengan permasalahan kasus ini ya. Ya. Jadi sebenarnya kita bisa menggunakan partisi terhadap sumbu X maupun partisi terhadap sumbu Y gitu ya. Tapi khusus di contoh ini ya, yang lebih
yang lebih mudah kita gunakan itu partisi terhadap sumbu X, seperti itu ya. Alasannya sudah tahu ya. Karena kalau kita menggunakan partisi terhadap sumbu X ya. Nah, di sini cuman kita punya satu daerah saja gitu ya. Kita punya satu daerah gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan partisi terhadap sumbu Y, nah jadi daerah yang kita hitung ya, sebenarnya ada 2 daerah gitu ya. Jadi dari satu daerah yang besar ini ya, A ini kita bagi menjadi 2 daerah yang lebih kecil gitu ya. Alasannya apa? Alasannya ya karena terkait dengan pengambilan partisinya ya. Pengambilan partisinya itu terkait dengan panjang partisinya sebenarnya ya. Jadi kalau dari -1 sampai 0 ya, itu panjang partisinya itu ya 4 dikurangi ini. Jadi kurva yang ini 4 ya dikurangi ini yang miring ini gitu ya. Kemudian kalau dari 0 sampai 2 ya kurvanya tetap yang sebelah kanan tapi dikurangi ini ya, dikurangi ini gitu ya. Dikurangi kurva yang lengkung ini ya. Tetapi pada akhirnya antara kita melakukan pendekatan mencari solusi menggunakan pendekatan sumbu X maupun pendekatan sumbu Y itu diperoleh hasil yang sama seperti itu ya. Nah, jadi saran saya ya, kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari salah satu contoh kasus ini ya. Jadi kalian harus bisa menentukan terhadap partisi mana yang harus kita gunakan gitu ya. Sehingga kita lebih mudah sehingga lebih memudahkan kita untuk menyelesaikan kasus yang akan kita selesaikan gitu ya. Ya, jadi kalian harus lebih pintar memilih-milih gitu ya. Oke. Mungkin sekian dari saya ya. Nanti untuk jika ada pertanyaan nanti ataupun komentar ya, tolong nanti disampaikan dengan baik gitu ya di kolom komentar ya. Kemudian intinya dengan sopan gitu ya, dengan sopan dan kata-kata yang baik gitu ya. Jadi saya tunggu ya komentarnya. Kemudian saya tunggu juga diskusinya ya. Jadi nanti kalau kalian akan ingin diskusi monggo gitu ya. Nanti saya fasilitasi di kolom komentar gitu ya. Nanti akan saya jawab gitu ya. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini ya. Terima kasih banyak. Baik, untuk contoh sebelumnya ya, tadi saya sudah mencontohkan kasus yang langsung diberikan representasi geometrinya seperti itu ya. Sehingga di sini sudah jelas terkait dengan batas-batasnya itu dari mana sampai mana gitu ya. Oke. Kemudian di contoh yang selanjutnya ini ya, nah, di sini contohnya berupa soal cerita seperti itu ya. Nah, jika soalnya seperti ini ya, jadi kita intinya disuruh menentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva ini ya, y sama dengan x kuadrat dan y sama dengan minus x gitu ya. Oke, sebagaimana yang sudah saya berikan step-stepnya untuk menyelesaikan permasalahan ini, jadi saya bagi menjadi 3 langkah ya. Jadi langkah 1 ya, itu apa? Langkah 1, jadi kita harus mencari interpretasi geometrinya ya. Oke, kebetulan ini fungsi-fungsi yang mudah gitu ya. Jadi aman saja kita gambar ya. Kita gambar terlebih dahulu ya. Nah, ini ya. Nah, kemudian y sama dengan x kuadrat. Y sama dengan x kuadrat itu biasanya seperti ini ya. Nah, ini. Jadi ini y sama dengan x kuadrat ya. Itu yang pertama. Kemudian y sama dengan minus x gitu ya. Jadi y sama dengan minus x. Ini kurang panjang kayaknya ya. Oke, jadi ya. Kemudian y sama dengan minus x itu seperti ini. Nah, ini ya. Jadi ini
Y sama dengan minus X ya. Nah, jadi daerah yang terbentuk itu ya kira-kira ini. Ya. Ini ya. Sudah saya arsir ini ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah itu apakah cukup seperti ini saja? Nah, ternyata masih belum cukup gitu ya. Jadi kita juga harus mencari tahu ya. Titik potong ini ya, titik potong kurva yang di sebelah sini ya. Nah, ini berapa? Ini juga berapa gitu ya. Dan juga kalau yang satunya, titik potong yang satunya ini udah jelas di 0 ya, di 0,0 ya titik potongnya ya. Nah, jadi cara untuk mendapatkan titik potong gimana, titik potong dua kurva gitu ya. Jadi saya akan jelaskan ya. Kalau di contoh yang sebelumnya itu kan kita tidak perlu mencari itu gitu ya. Soalnya apa? Soalnya dari gambar udah jelas gitu ya. Karena soalnya udah berupa gambar gitu ya. Jadi kita lebih dipermudah gitu ya. Tapi untuk yang sekarang kita harus mencari titik potongnya kayak gitu. Jadi mencari titik potong dua kurva ya. Jadi ya sama dengan kan aja, katakan saya punya Y1 sama dengan Y2 gitu ya. Y1 ini Y2 ya. Y1 nya itu katakan X kuadrat ya. Kemudian Y2 nya itu katakan X ya, minus X ya. Nah, ini ya. Oke, ini kalau kita jadikan satu ruas ya. Ini kalau kita jadikan satu ruas ya. Kita punya apa ini? Kalau kita jadikan satu ruas, X kuadrat ditambah X sama dengan 0 ya. Kalau kita jadikan satu ruas, kemudian kita faktorkan, ternyata faktornya itu X dengan X plus 1 ya. Nah ini ya, sehingga kita peroleh X nya itu sama dengan 0 ya, atau X nya sama dengan minus 1 ya. Jadi titik potongnya itu kalau terhadap kalau kita lihat di sumbu X ya. Jadi yang ini itu minus 1 ya. Yang ini itu 0. Udah jelas ya kalau yang 0 ya. Nah, kemudian kita cari kalau kita punya X-nya itu 0, berarti apa Y-nya? Nah, masukkan ke salah satu persamaan ya, diperoleh Y-nya juga 0 gitu ya. Kalau X-nya itu minus 1, kira-kira Y-nya berapa? Nah, udah kelihatan ya, kalau kita masukkan ke fungsinya, Y-nya sama dengan 1 ya. Jadi ini 1 gitu ya. Ya. Jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan ya. Jadi titik potong dari dua kurva ini terjadi di 0,0 dan berapa? 0,0 dan berapa? Minus 1,1 gitu ya. Jadi seperti itu ya. Nah, ini ya. Nah, kemudian setelah kita tahu ya, setelah kita di langkah 1 ini kan kita sudah melakukan interpretasi geometri ya. Oke, kemudian kita lanjut di langkah 2. Langkah 2 ya. Langkah 2. Langkah 2 ya. Nah, di langkah 2 ini kita ambil partisinya itu terhadap sumbu apa? Terhadap sumbu apa? Ya. Nah ya, jadi ini paling mudah itu memang terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu X gitu ya. Jadi kita ambil partisi terhadap sumbu X, itu paling mudah. Ya. Ya. Jadi ini soal ini sama dengan yang di atas tadi ya. Ini bisa kita kerjakan kita bisa mencari solusinya itu terhadap sumbu X ya, atau terhadap sumbu Y gitu ya. Ini solusinya ya, solusi dari permasalahan di contoh yang kedua ini gitu ya. Jadi kita bisa menyelesaikan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Nah, kalau kita lihat secara geometrinya, ternyata yang lebih mudah itu ini, lebih mudah
kita hitung terhadap sumbu X gitu ya. Nah, nanti akan saya secara proses nanti udah secara proses nanti terlihat ya kesulitannya itu di mana gitu ya. Oke, kita kerjakan versi yang pertama dulu ya. Cara yang lebih mudah dulu, yaitu terhadap sumbu X gitu ya. Oke, karena kita menggunakan partisi terhadap sumbu X ya. Jadi nanti intinya kan di langkah 2 ini kita menentukan apa? Delta AI gitu ya. Nah, delta AI-nya itu gimana cara kita mendapatkan? Kita lihat gitu ya. Kita lihat di sini ya, sebelumnya saya gambarkan lagi. Kita punya lengkung seperti ini ya. Kita punya lengkung seperti ini. Kemudian yang satunya seperti ini ya. Nah, kayak setengah daun gitu ya. Kalau kita partisi terhadap sumbu X, maka ini kan partisinya katakan ini ya. Nah, ini partisinya ya. Sehingga kita bisa menghitung apa? Delta AI-nya ya. Delta AI-nya itu ya panjang kali lebar kan ya. Nah, panjangnya sendiri itu kan apa? Sesuai dengan rumusnya itu fxi dikurangi g xi ya. Kemudian dikalikan dengan apa? Lebarnya itu apa? Karena partisinya itu terhadap sumbu X, maka kalau terhadap sumbu X berarti lebarnya apa? Delta xi. Gitu ya. Nah, kemudian tugas kita sekarang tinggal menentukan mana yang fxi, mana yang gxi gitu ya. Jadi kalau kita ambil partisi terhadap sumbu X ya, maka yang kalau partisi terhadap sumbu X, maka untuk menentukan panjangnya itu ya atas dikurangi bawah ya. Jadi atas itu berarti apa? Kurva yang sebelah atas. Kurva yang sebelah atas itu kan y sama dengan minus x ya. Jadi fxi-nya ya minus xi gitu ya. Kemudian dikurangi dengan kurva yang sebelah bawah. Kurva yang sebelah bawah itu kan y sama dengan x kuadrat ya. Berarti gxi-nya itu berarti apa? Xi kuadrat gitu ya. Nah, ini dikali delta xi. Nah, kemudian kalau kita melihat batas ya, batasnya ini, jadi dia xi-nya itu dari mana sampai mana kira-kira? Jadi kalau kita lihat ya, xi-nya itu dari minus 1 ya sampai apa? Sampai 0 dia. Ini kan dari minus 1 sampai 0 ya di grafik ya. Udah. Habis itu kita udah mendapatkan delta AI gitu ya, sehingga langsung saja kita masuk ke langkah 3. Langkah 3 itu berarti apa? Menghitung luas daerah. Ya. Jadi untuk menghitung luas daerah ini ya udah, karena kita sudah punya A-nya itu seperti delta AI-nya itu seperti apa, kita tinggal masukkan udah. Jadi A-nya apa? Integral dari panjangnya apa di sini? Fungsi yang akan kita integrasi apa? Nah, ini udah kelihatan ya. Jadi minus x dikurangi x kuadrat ya. Nah, delta xi-nya itu kalau diintegral menjadi apa? Dx ya. Kemudian batas-batasnya minus 1 itu batas bawah, 0 itu batas atas gitu ya. Sehingga kalau kita selesaikan integral dari minus x itu kan min setengah x kuadrat gitu ya. Ya kan? Kemudian dikurangi apa? Sepertiga x pangkat 3 gitu ya. Nah, ini x-nya dari minus 1 sampai x sama dengan 0 ya. Nah, kita tahu di sini kalau x sama dengan 0 berarti jawabannya 0 gitu ya. Nah, tinggal dikurangi apa? Kalau saya masukkan minus 1 x-nya, maka yang ini minus setengah, yang ini plus sepertiga ya. Nah,
ini kalau kita sederhanakan ya, ini kira-kira hasilnya 1/6 ya. Di 1/6 satuan luas. Nah, jadi ini cara termudah memang untuk kasus yang kedua ini masih terhadap sumbu X ya. Masih sumbu X ya, yang termudah. Ya. Nah, jadi jawabannya luas daerah yang terbentuk atau luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan minus X itu luasnya apa? 1/6 satuan luas gitu ya. Oke. Paham ya sampai sini ya? Kemudian saya kasih alternatif solusi di sini ya. Alternatif solusi. Jadi di sini saya ambil partisinya terhadap sumbu Y. Gitu ya. Nah, di partisi terhadap sumbu Y sama ya. Intinya langkah 1 kita tetap sama, kita cari interpretasi geometrinya ya. Jadi terkait dengan interpretasi geometri ini karena sama ya, jadi saya tinggal kopas aja ya ini ya. Saya kopas aja gitu ya. Tinggal saya kopas. Nah, gini ya. Jadi interpretasinya sama, kemudian kita kembali ke langkah 2 ya. Kita lanjutkan di langkah 2. Nah, di langkah 2 itu kita karena apa? Nah, jadi kita ambil partisinya karena kita alternatif ya. Jadi kalau yang tadi yang atas itu yang cara yang lebih mudah itu partisi terhadap sumbu X ya. Nah, di sini kita pakai partisi terhadap sumbu Y. Nah, jadi untuk gambarnya itu sama ya. Lengkung gini ya. Kemudian nah ini ya. Partisinya itu berarti tidur dia ya. Ini ya. Nah, ini partisinya. Ya. Partisinya itu ya. Jadi untuk menentukan delta AI itu kan panjang dikali lebar ya. Nah, panjangnya itu apa? Kalau yang rumus yang di atas tadi saya jelaskan, katakan PY ya, PYI gitu ya, dikurangi apa? PYI dikurangi YI gitu ya. Nah, dikalikan apa kalau lebarnya? Karena di sini kita menggunakan partisi terhadap sumbu Y, maka lebarnya itu apa? Delta YI gitu ya. Nah, ini YI-nya itu dari mana sampai mana gitu ya. Nah, ini yang penting ya. Y-nya itu dari mana sampai mana. Nah, ternyata Y-nya itu ya dari ini ya, dari Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan 1 ya. Di grafik udah kelihatan ya. Karena kita tadi cari titik potong dua kurvanya ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini dari apa? 0 sampai 1 gitu ya. Nah, tugas kita sekarang itu menentukan PYI-nya itu berapa, QYI-nya itu berapa gitu ya. Nah, karena kita itu mengambil partisinya itu terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu Y berarti apa tadi? Konsep yang sudah saya jelaskan di atas apa? Kanan dikurangi kiri gitu ya. Jadi kurva
kurva yang terletak di sebelah kanan itu dikurangi dengan kurva yang terletak di sebelah kiri. Jadi kurva yang di sebelah kanan itu kan Y sama dengan apa? Minus X. Ya. Berarti kalau Y sama dengan minus X, berarti PYI-nya apa? Nah, kita jadikan X sama dengan apa ini? Minus Y gitu ya. Sehingga PYI-nya itu menjadi apa? Minus YI gitu ya. Kemudian dikurangi apa? Nah, ini kurva yang terletak di sebelah kiri ya. Yang sebelah kiri apa? Kurva yang terletak di sebelah kiri itu Y sama dengan apa? X kuadrat. Nah, ya. Nah, di sini X sama dengannya apa? Ada dua opsi di sini ya. Jadi ada akar Y, ada minus akar Y ya. Nah, X sama dengan akar Y yang sebelah atas ini setengah bagian kanan ya. Kalau yang Y sama dengan minus akar Y itu setengah bagian kiri. Nah, kita lihat sekarang kira-kira kurva yang ini, kurva Y sama dengan X kuadrat itu yang digunakan itu yang setengah bagian kanan atau setengah bagian kiri. Nah, kalau kita perhatikan grafiknya ya, ternyata yang digunakan kurva Y sama dengan X kuadrat itu yang digunakan sebenarnya kurva yang setengah bagian kiri. Itu udah kelihatan ya, setengah bagian kiri ya di gambar ya. Jadi kalau setengah bagian kiri ya, maka yang kita gunakan itu yang ini ya. Jadi hati-hati memang kalau menggunakan partisi terhadap sumbu Y untuk kasus ini gitu ya. Jadi di sini berarti QYI-nya itu kita menggunakan ini minus akar dari YI. Nah, jadi ini minus akar YI. Nah, gitu ya. Ini dikalikan delta YI. Gitu ya. Nah, ini kalau saya sederhanakan berarti kita dapat apa? Minus YI ditambah dengan akar YI. Nah, ini delta YI gitu ya. Jadi ini nanti ke sini ya. Nah, gitu ya. Oke, langkah 2 kita udah selesai ya. Kita masuk ke langkah 3 gitu ya. Langkah 3 apa? Menentukan luas daerah gitu ya tentunya ya. Oke, kita masuk langkah 3 ya. Langkah 3. Nah, langkah 3. Jadi ini luas daerah yang menentukan luas daerah. Nah, ya udah tinggal A sama dengan integral fungsi yang akan kita integrasi itu kan ini minus YI ditambah akar dari YI gitu ya. Jadi tinggal kita tulis saja minus Y berarti ditambah akar dari Y. Nah, delta YI nya itu menjadi DY, kemudian batasnya YI nya itu kan dari 0 sampai 1. Nah, sehingga batas integrasinya apa? Ya, dari 0 sampai 1 gitu ya. Jadi kita hitung berarti ini integralnya min setengah Y kuadrat ya, ditambah apa? Integral dari Y pangkat setengah itu berarti 2/3 Y pangkat 3/2 gitu ya. Nah, ini Y dari 0 sampai 1 ya. Tinggal kita masukkan, kalau ininya 1 berarti kita punya apa? Kita punya apa? Setengah, ya ini minus, ditambah 2/3. Nah, ini kalau X-nya, kalau Y-nya 1. Kalau Y-nya 0, ya 0 gitu ya. Sehingga ini kalau kita sederhanakan minus 3/6 ditambah 4/6 berarti ya 1/6 gitu ya.
Nah, jadi ini 1/6 satuan luas gitu ya. Nah, ini diperoleh hasil yang sama ya. Jadi cukup mudah ya. Jadi antara kalian menggunakan partisi terhadap sumbu X atau partisi terhadap sumbu Y itu pasti luasnya pasti sama. Kayak gitu ya. Namun yang berbeda itu apa? Yang berbeda itu tingkat kesulitannya. Seperti itu ya. Jadi kalian harus harus jeli nanti ya. Sewaktu di langkah pertama ya, di interpretasi geometri itu kalian harus jeli. Kira-kira untuk kasus saya yang saya kerjakan sekarang itu lebih mudah terhadap sumbu X atau lebih mudah terhadap sumbu Y gitu ya. Partisinya maksudnya ya. Jadi itu yang penting gitu ya. Ya. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan di video kali ini ya. Jika ada komentar, jika ada diskusi ya, monggo ya bisa disampaikan ya di kolom komentar gitu ya. Nanti kita bisa diskusi bersama seperti itu ya. Oke, cukup mungkin dari saya. Terima kasih.